bagaimana kita fight orang tua saya luar biasa ngurus anaknya, ibu saya orang tua paling hebat ya, dan kemudian dia ingin anaknya sukses, sampai sekolah saja kita terlibat rentenir untuk membayar. Maka kemudian ini yang menjadi inspirasi, kalau kemudian nasib orang Indonesia dari keluarga miskin akan lebih baik, maka satu keluarga miskin kita cari satu anaknya, kita sekolahkan sampai sarjana agar bisa merubah nasib keluarganya. Ini berbeda. Praktek saya waktu itu teman-teman adalah ketika kita temukan mereka nggak bisa sekolah, loh kok nggak bisa sekolah, nggak punya biaya Pak. Loh kamu sekolah aja, vokasi, SMK, agar bisa cepat kerja. Ternyata, ya Pak tapi kan nggak punya biaya. Itulah inspirasi saya membuat sekolah SMK gratis untuk orang miskin, dan sekarang sebagian besar mereka sudah bekerja, dan saya terharu karena dia membereskan seluruh persoalan keluarganya. Teman-teman ini ceritanya. Jadi ada kisah siapa ini di Takaran ini tembus personel secret number ini. Ini orang Indonesia pertama jadi idol K-pop. Ada yang pernah nonton? Nonton juga ternyata. Ada Kemenparekraf ini menggandeng Silver Queen promo pariwisata dan budaya melalui ER. Ada juga kemudian pasar modal kebanjaran anak muda, ini dari bos LPS-nya, jangan FOMO. Artinya apa? Kreativitas itu difasilitasi, terjadi perjumpaan. Itu buat mereka tidak malas. Lanjut. Dan mengasah kemampuan diri. Ada top 3 skill untuk SDM yang berdasarkan global. Mana? Terus ini. Kita butuh sekarang analytical thinking, creative thinking, resilience and flexibility, and agility. Jadi yang seperti ini yang dibutuhkan. PNS juga harus begini. Bukan cuma ngeladenin, sore pulang, mesti analitis. Kira-kira kalau ini mau kita kembangkan, mesti seperti apa? Sama kemudian, di sebelah kiri kita, tambah kesulitan atur jadwal makan ikan, ada startup e-vision. Ini mesin pemberi makan otomatis untuk tingkatkan efisiensi. Teknologi anak muda. Rasanya kalau saya lihat senyumnya, ini anak muda ya. Ubanan juga belum, tertawa, rasanya tidak terlibat pinjol dia. Lanjut. Ada juga. Melek digital ada generasi inovator Indonesia. 5 negara pengguna TikTok itu nomor 1 Amerika. Nomor 2 kalian. Kok tepuk tangan? Ternyata ngaku juga ya. Ini apa namanya data-data yang ada. Dan sekarang orang protes kayak gitu. Pak Ganjar, TikToknya kurang seru. TikToknya kurang seru. Screen time orang Indonesia itu ternyata cukup tinggi, 5,7 jam per hari. Kalian berapa jam sehari melototin gadget? 8 jam kebangetan kerja apa? Jangan dong, ya aturlah hidupnya. Bangun tidur cari handphone, mau tidur cari handphone. Kredit pinjol beli handphone baru, habis itu nggak bayar. Jangan. Ini kalau kita lihat Gen Z ini bisa produktif sambil rebahan, tapi saya tidak menyarankan. Artinya banyak cara dan kesempatan bisa kita gunakan dalam situasi perubahan yang terdisrupsi luar biasa ini. 1, mau jualan online bisa. Kemarin yang geger itu apa itu namanya? Yang sempat dilarang TikTok Shop. Oh, sekarang sudah hidup lagi katanya. Terus kemudian ada bisa menulis online, ada kemudian gambar online, banyak sekali. Dan harapan-harapan muncul, aku lihat baliho itu banyak sekali ya sekarang. Caleg atau capres ya? Bukan, gambarnya itu loh, gambarnya sekarang lucu-lucu pakai AI gitu-gitu ya. Betul. Aku juga mau buat. Lanjut. Lalu melek finansial, yang pengen duit angkat tangan. Ya, kalau duit aja semangat. Teman-teman, ini konsumen pinjol kita lumayan gede ya. Konsumen pinjol kita itu anak muda usia 19 sampai 24. Kalian ya? Hati-hati. Akhir hidup pemuda Kediri, gantung diri gegara terlibat pinjol. Ini
problem besar hari ini yang muncul. Maka kalau mau pinjem aja ke mertua. Malah nggak pinjemnya tak kasih. Atau, Pak masih jomblo Pak? Ini jomblonya agak akut. Oke. Pinjem ke lembaga keuangan yang kredibel, maka butuh literasi keuangan. Ya. Dan kalau kita lihat di sebelah sini, ini teman-teman, katakan tidak pada pinjol ilegal. Oh, kayak kampanye zaman dulu, katakan tidak. Ini cuan bermanfaat bukan untuk happy sesaat. Maka lebih dari 60% pinjol digunakan untuk kredit konsumtif. Ada apa ini? Oh menit ya udah mau habis. Nah 60% untuk konsumtif apa? Beli gadget terbaru, baju ngetren, tiket konser. Ada yang kemarin ketipu konser yang masuk TV? Ada yang beli tiketnya terus kemudian nggak bisa nonton konser? Ada ngaku di sini angkat tangan, naik panggung. Atau sebenarnya 57% pasar modal juga didominasi oleh anak-anak muda. Kalian mau pilih yang mana? Yang produktif atau yang konsumtif? Angkat tangan yang konsumtif. Yang produktif. Kamu sudah di jalan yang benar. Di ruangan ini. Di luar entahlah. Lanjut. Apalagi ini yang mau saya ceritakan. Nah, makanya tolong jaga demokrasi lewat digital. Anak-anak muda kita bisa terlibat, kita punya cita-cita dan kita pingin. Tadi obrolan saya di dalam sana, keren sih menurut saya. Pak Ganjar, IT bisa dijadikan kolateral nggak? Oke, bisa banget. Undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kok belum jalan? Itu komitmen sebenarnya. Dulu saya ingin pecahin telurnya, udahlah. Waktu itu saya mau jadi gubernur di Jawa Tengah aja. Kalau Anda ke Jawa Tengah, saya pecahin telurnya. Kamu pinjem, tapi saya belum. Maksud saya mesti ada contoh. Dan yang pertama itu ada risikonya. Tapi butuh keberanian untuk memutuskan karena perubahan zaman memang butuh dukungan. Ini menurut saya yang penting. Nah kalau kita bisa menjaga demokrasi kita, 37% milenial Gen Z ini berisiko tinggi terpapar hoax, maka idenya adalah bagaimana gagasan mengemuka, bagaimana memilih dan memilah dengan baik, ada preferensi untuk memilih, maka besok nonton debat. Biar ngerti, orang pikirannya apa ya gitu. Yang pertama dulu pernah nonton debat nggak? Nonton ya? Yang nonton angkat tangan. Dikit bahaya nih, jangan-jangan yang lain nggak milih besok. Nonton dong. Terus kemudian bisa dengan melakukan fact check. Apa? Lihat rekam jejak, baca kembali sejarah. Agar ketika kemudian memilih, ini omongannya benar nggak ya? Konsepnya bagus tapi bisa dilaksanakan apa enggak ya? Evidence based, buktinya apa? Maka melihat rekam jejak itu penting. Tapi teman-teman, politik itu 5 tahunan. Ya kadang-kadang berteman, kadang-kadang menjadi lawan. Tapi tolong yang sifatnya menyakiti hati orang dengan identitas, jangan deh. Kita butuh bersatu kok. Jangan lah ya. Kelompok kita yang paling benar jangan deh gitu ya. Black campaign lebih baik negatif campaign. Black campaign itu hoax. Kalau negatif itu nurunin skor nggak Bapak? Apa Ganjar waktu Anda jadi gubernur nggak sukses? Oke. Kita suksesin besok. Karena mesti ada datanya, ada perbandingannya. Dan ini memilih untuk masa depan ini bukan hanya untuk sekarang. Kita ingin menjemput ke 2045 tadi. Lanjut. Ya, mana lagi nih. Maka teman-teman, kita mesti berdikari dan berdaulat. Mesti ada perlindungan intellectual property dan data pribadi. Maka jangan mudah di-share-share. Negara mesti melakukan, membangun sistem security agar kemudian data pribadi menjadi aman. 2, wajib rupiah untuk investasi dan transaksi. Beberapa negara sudah melakukan ini. Tiongkok sama Perancis deal membeli pesawat, bayarnya pakai yuan. Dan kemudian karena duitnya gede, waduh kalau itu nggak kepake di tempat saya. Oke kalau gitu, gimana? Kalau duit yang saya bayarkan ke Anda itu, Anda investasikan ke negara kami, saya kasih insentif. Keren banget ini. Akhirnya perusahaan penerbangan ini berinvestasi di Tiongkok dan dia membuat
industri pesawat terbang. Karena dia mau beli banyak. Contoh-contoh yang kemudian kuat. Dan satu data Indonesia, ini untuk memudahkan kredit regulasi bagi pelaku digital dan kreatif. Hari ini saya itu agak, mana ya, masa satu data nggak beres-beres. Petani butuh pupuk ribut, kelompok miskin tidak dapat bantuan marah, anak-anak sekolah mana yang miskin dan tidak miskin, kalau ada bantuan seringkali orang cerita, kok saya nggak dapat, kok dia dapat. Nah kamu masuk kategori miskin nggak? Enggak sih ya, oh ya kan nggak dapat gitu ya. Tapi kriteria, ukuran, dan datanya inilah yang mesti kita siapkan. Ini contoh-contoh yang ada. Terakhir, maka teman-teman, saya akan akhiri, ini semangat yang ternyata soal generasi muda itu sudah diomongkan oleh pendiri bangsa kita. Beri saya 1000 orang tua, akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Itu orang tua yang udah ubanan. Tapi beri kami 10 pemuda yang semangatnya menyala-nyala, akan kuguncang dunia. Harapan besar itu ada di pemuda, dan harapan besar itu ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah gantian dulu. Dulu dong Pak. Oh, tempat di sini. Iya, tempat dulu Pak.